Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya Rayu Sasari, kemudian ada saya di kelompok Pilo, saya Maria Turkiya, saya Syafri Mansya, saya Muhammad Haikal. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan studi kasus tentang desain interaksi pada sebuah produk digital yang ditujukan untuk usaha laundry. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam rangka membuat desain interaksi pada sebuah produk digital yang ditujukan untuk pengusaha laundry, kami melakukan wawancara kepada pemilik usaha laundry Cahaya yang beralamat di Jalan Bagus, Desa Denari, Pulau Batam. Pada proses wawancara ini dapat menjadi bagian integral dari kegiatan analisis yang telah kami lakukan, yang mana hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki tantangan, kemudian kebutuhan, serta masalah yang dihadapi oleh para pengusaha laundry dalam menjalankan bisnis mereka. Oleh karenanya, dengan melakukan pendekatan ini, yang mana ini terdapat beberapa stakeholder, itu tidak hanya memberikan perspektif yang mendalam, tetapi juga memungkinkan kami untuk meresapi dinamika sehari-hari serta kompleksitas industri laundry dari sudut pandang yang objektif. Tujuan kami melakukan pendekatan ini yaitu untuk mendapatkan data yang tidak hanya relevan tapi bersignifikasi dalam konteks rancangan interaksi desain produk. Yang kedua adalah siapa sih stakeholdernya? Dalam hal ini kami memilih pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap hasil penelitian atau implementasi aplikasi, yang mana terdiri dari pemilik atau pengusaha laundry, kemudian ada karyawan, dan yang ketiga ada si pengguna. Itu adalah beberapa stakeholder yang kami gunakan dalam melakukan kegiatan penelitian ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Firsya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan dengan beberapa stakeholder, yaitu bahwa semua stakeholder itu memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk meminimalisir kesalahan atau meminimalisir adanya kesalahan dalam pelayanan atau transaksi. Oleh karena itu kami membuat desain produk ini untuk memudahkan stakeholder dan mencegah adanya miskomunikasi antar stakeholder. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu visibility. Prinsip visibility menunjukkan bahwa pengguna akan mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan jika mereka mengetahui icon apa yang bisa menunjukkan kepada pengguna bahwa icon itu menunjukkan langkah selanjutnya. Seperti pada gambar, yaitu saat kita ingin mencuci setrika, maka kita bisa langsung mengklik gambar yang bertuliskan cuci setrika. Kemudian jika kita ingin hanya mencuci, itu juga ada tulisan cuci dan ada ikonnya. Kemudian juga di bawah ada menu profile, dan mungkin kalau kita ingin melihat profile tinggal klik saja seperti itu. Kemudian ada constraints. Constraint adalah batasan atau aspek desain yang membatasi pengguna dengan cara yang bermanfaat, dengan membuat teks tertentu agar tidak bisa diakses, seperti pada gambar di samping, di mana ada tulisan cuci, setrika, dan selesai. Di situ yang berwarna biru berarti adalah halaman yang sedang diakses, yaitu halaman setrika. Di situ halaman cuci berwarna abu-abu, tandanya sudah tidak bisa dibuka atau diakses, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang selanjutnya adalah feedback. Memastikan pengguna untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi. Contohnya ketika pengguna mengklik salah satu tombol yang ada di page, aplikasi akan merespon dengan memberikan pop-up dialog box. Tujuannya agar pengguna itu tahu tindakan yang telah dilakukan, dan tujuannya agar untuk mengkonfirmasi tindakan yang telah dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya adalah konsisten. Penggunaan elemen yang konsisten dapat menciptakan pengalaman yang familiar dan juga dapat diprediksi oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kegunaannya. Contohnya, ketika
dimengerti oleh pengguna, sehingga mengurangi kebingungan ketika pengguna berpindah ke halaman satu ke halaman yang lain. Selanjutnya adalah accordance. Keterjangkauan dapat membantu menciptakan antar muka yang intuitif dan ramah bagi pengguna yang mengkomunikasikan fungsionalitas dan interaktivitas produk. Contohnya yang ada di page, tampilan tombol yang menonjol mengisyaratkan bahwa tombol tersebut dapat diklik. Walaupun tanpa instruksi, pengguna akan langsung tahu apa yang dimaksud oleh desain tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dina Mahmira. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dia. Setelah tadi prinsip-prinsip dari desain integrasi dari aplikasi yang kita buat dan disebutkan, kita beralih ke aplikasinya. Kita membuat aplikasi laundry untuk sang pemilik laundry ataupun admin yang bekerja di laundry tersebut. Karena pada saat kita membuka aplikasi, pada tampilan awal itu terdapat tampilan login, di mana tampilan login itu berisi memasukkan email sama password. Kita bisa login melalui Gmail ataupun Facebook. Jika kita belum mempunyai akun di aplikasi tersebut, maka kita bisa mengklik pada bagian tulisan daftar. Sekarang kita lanjut ke masuk ke aplikasinya. Pertama-tama kita masukkan email dan password, terus kita mengklik pada aplikasi masuk. Jika kita belum memasukkan email atau password, maka icon masuk itu berwarna abu-abu. Sedangkan setelah kita memasukkan email dan password, icon masuk itu menjadi biru dan bisa diklik. Setelah kita mengklik icon masuk, itu terdapat tampilan di mana email tersebut berisi layanan yang disediakan oleh laundry tersebut, yang dimana ada pilihan itu cuci setrika, dan juga satuan. Untuk cuci setrika, setelah kita mengklik cuci dan setrika, itu ada tampilan di sebelah di bagian atas itu ada tampilan standar dan juga express. Jika pelanggan ingin cuci setrika dan express, maka kita mengklik icon yang express berada di sebelah kanan pengguna. Di mana di situ kita mengklik express, terus di tampilan express berisi tentang nama, terus nomor HP pelanggan, sama rincian item-item yang akan dilaundrykan di tempat tersebut, seperti jumlah barangnya ada berapa dan juga berapa kilonya. Setelah diisi semua, lalu kita pencet di tombol konfirmasi di bagian bawah. Setelah memencet tombol konfirmasi, kita disediakan tampilan skrup pembayaran. Pada tampilan skrup pembayaran itu berisi nama, nomor HP, terus nomor transaksi, tanggal masuknya laundry, sama tanggal estimasi kapan laundry tersebut bisa diambil, dan juga isi rincian harga dan juga jumlah total yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Untuk sistem pembayarannya, kita ada dua sistem pembayaran, bisa menggunakan QRIS ataupun membayar langsung. Bagian bawah itu terdapat icon print, set, dan juga close. Untuk icon print itu mengandalkan untuk admin apabila ada pelanggan datang dan total data muncul, itu bisa di print dan dikasihkan ke pelanggannya. Setelah di print atau di set, kita bisa langsung klik tombol close. Setelah mengklik tombol close, kita otomatis akan kembali ke halaman home, yang dimana di dalam home itu ada layanan yang disediakan. Untuk icon-icon yang ada dalam home layanan kami itu semuanya bisa diklik, dan caranya pun sama seperti tadi mengeklik pada icon cuci setrika. Kita mencoba untuk memilih yang satuan, di mana pada icon satuan itu terdapat layanan satuan
yang berisi boneka, sepatu, karpet, backcover, dan lainnya. Kenapa kita memilih ada layanan satuan? Karena di laundry tersebut menyediakan untuk mencuci seperti boneka, sepatu, karpet, dan backcover. Nah, kita memberi contoh, salah satunya memilih laundry satuan yang berisi boneka dan juga karpet. Setelah dipilih barang yang mau dilaundrykan, kita mencet ikon konfirmasi yang berada di bawah. Setelah kita mengklik konfirmasi itu terdapat beberapa rincian seperti nama, nomor HP, terus jenis barang yang kita pilih. Sebagaimana yang kita pilih tadi ada boneka dan juga karpet. Untuk memudahkan admin atau pemilik, maka kita menggunakan cara dengan mengisikan berapa jumlah barang tersebut dan juga berapa harga yang akan dimasukkan. Karena untuk boneka dan karpet itu ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil dan juga besar. Jadi untuk memasukkan harganya itu kita menjumlahkan manual dengan besar kecilnya barang tersebut. Setelah dimasukkan jumlah dan juga harganya, kita mengeklik ikon konfirmasi yang ada di bawah. Setelah mengeklik ikon konfirmasi, tidak jauh beda dari siklus pembayaran yang tadi. Di sana juga terdapat nama, rincian nama, nomor HP, nomor transaksi, tanggal masuk laundry, dan juga estimasi kapan laundry tersebut bisa diambil. Dan untuk satuan ini itu minimal 3 hari dan tidak bisa menggunakan laundry yang ekspres dikarenakan jenis barang tersebut tidak bisa 1 hari, bisa hari. Jadi kita mengestimasikan waktunya itu minimal 3 hari. Dan di situ pembayaran juga nggak jauh beda dari tadi. Juga ada rincian dari barang apa yang kita laundrykan. Untuk pembayarannya juga nggak jauh beda, bisa pakai QRIS ataupun pembayaran manual. Di bagian bawahnya juga nggak jauh beda dari yang tadi, ada icon print, share, dan juga close. Selanjutnya kita beralih ke icon yang lainnya yang berada di bawah. Setelah punya close, pada icon cuci, kita tidak hanya bisa melaundrykan untuk jenis yang kiloan saja, tetapi kita juga bisa menambahkan bahan satuan. Dimana sebagai contoh yang ada di gambar, untuk tampilannya tidak jauh beda dari yang tadi. Kalau misal kita mau nambah satuan, itu caranya di icon atas yang berisi standar dan juga express, itu kita klik yang standar. Karena kalau menambah satuan itu tidak bisa express. Jadi kita mengklik yang standar. Setelah mengklik yang standar, itu akan ditampilkan pengisian nama, nomor HP, dan juga barang kiloannya. Ada berapa banyak dan juga jumlah kilonya. Setelah itu, pada bagian bawah itu ada tombol tambahkan satuan atau konfirmasi. Jika pelanggan meminta untuk menambahkan satuan, jadi admin harus memencet di bagian ikon bawah yang bertuliskan tambah satuan. Nah, setelah dipencet tambah satuan, itu kita menampilkan apa itu layanan satuan yang seperti yang sama seperti yang tadi, kayak ada boneka, sepatu, karpet, backcover, dan lainnya. Setelah itu kita mengklik icon-iconnya, di mana contoh kita mengklik boneka dan juga backcover. Kita mengklik